Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ikhwanihi minal anbiya wal muslimin wal awliya asyhadu as-salihin wa la ma'al 'amli jami'il malaikatil qarbin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Qasim bin al-Baghdadi Imam al-Ghazali al-Qurani radhiyallahu anhu wa nafa'ana qaddas sallallahu alaihi Muhammadin wa jaddadin wa jiddatin wa masyayikhina wa masyayikhina wa salamina wa ahli baitin wa ahli qubur jiran wa jami'ina khassasanna wa ijtabana ala huda bisar rabbi wa ladhi syarna sayyam wa sasamakan biasana syekh Ahmad al-Marzuqi sunna syekhan aqsaban biasana syekh Abdul Jilani syekh Islam wa usuli wa furu'i wa zawji wa dhurriyyati ahli baitin syahidina ya Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'imil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifat Allahu mawjudun qalibun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaribun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un al-basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi arsalam biyadawi faqara bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi بغير نفس كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل أرسل 25 لازم كل مكلف فحقق وتليم أدب إدريس نعود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أدواء أكلنا شربا ولا نوم له تفسير عشر منه جبريل بكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان كذا أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير المال وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم
حليمة السعدية مولد الذين أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ به الوليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكروا فاطمة الزهراء بعدها علي قبلهما السلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكافى عائشة وحصة وسهودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية تلك اقتدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لكرسي يدرى وبعد إسراء خروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترى عليه 5 بعد 50 فراغ وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا اقتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نبي تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بالخير هدي يهتدي ونسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي الجمل سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين بالتمام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah, salawat Rasulullah. Malam hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, bisa menghadiri sholat jamaah maghrib, kemudian dilanjutkan dengan belajar bareng, ngaji bareng, taklim. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Tanbihul Ghafilin, pengingat bagi orang-orang yang lupa, yang disusun oleh Abu Lais As-Samarqandi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Abi, haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf, haddatsana Waqi' an Rubai' bin Sa'id an Muhammad bin Sabit
an Sa'id bin Dhabit an Jabir bin wala haraja fa innahum qaumun qad kana fihim al-a'ajib thumma ansha'a yuhaddithu faqala kharajat ta'ifatun min bani Israil hatta atu maqbaratan faqalu law sallaina thumma da'awna rabbana hatta yakhruja lana ba'dul mauta fayukhbiruna 'anil maut fasallu wa da'aw rabbahum fa bainama hum kadzalika idzan rajulun qad atla'a ra'suhu min qabrin aswada khalasiyan faqala ya haula'i ma turiduna Wallahi laqad kuntu mundu 90 sanatan fama dhahabat miraratul mauti minni hatta ka'annahu al-an fad'u Allah ta'ala an yu'idani kama kuntu wa kana baina 'ainayhi athar sujud. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah cerita tentang Bani Israil. Jadi Kanjeng Nabi itu keturunan dari Nabi Ismail. Bani Israil itu salah satu kelompok yang paling banyak diterangkan dalam Al-Quran. Bahkan ada suratnya khusus, surat Bani Israil atau surat Isra nih wonten nggih. Bani Israil itu kalau sejarahnya memang masih ada kerabat dengan Kanjeng Nabi karena keturunan Bani Israil itu dari adiknya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail itu gak ada anak-anak sampai Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi Ismail itu punya adik beda ibu jenenge Ishak. Ishak itu gak ada yoga namanya Yakub. Yakub itu gak ada yoga namanya Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Yahuda ini punya 12 saudara. Salah satu saudara yang sangat terkenal itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saudara tunggal ayah tunggal ibu dengan Binyamin. Nah, 12 keluarga yang anaknya Nabi Yakub itu semuanya dinamakan Bani Israil. Israil itu artinya Abdullah. Nah, jadi Bani Israil itu anak turun dari Nabi Yakub. Keturunan ini Gusti. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang Bani Israil, banyak sekali. Kenapa? Nanti kita meletakkan kalau buatan salah imut terus Tuhan nanti saja. Kenapa? Dalam Al-Quran itu justru yang mayoritas diceritakan memang kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israil. Kenapa? Karena kita sudah itu jadi pengingat kita bahwa dulu ada sekelompok golongan yang sangat diagungkan oleh Gusti Allah. Bani Israil itu saking nyaleme jaluk mangane langsung teko surga menawasalwane men gitu. Niku manganan bagi surga niku jalukane aneh-aneh. Pinter-pinter ya. Diakoni memang mboten dia pinter-pinter ngantos sak menika memang pinter-pinter keturunannya. Bahkan mereka kan sangat mengunggulkan ras atau sangat mengunggulkan terhadap nasabnya. Sehingga orang-orang Bani Israil itu wakilah sekarang sebagian keturunannya di negara Israel. Jadi negara Israel hari ini itu bukan keturunan pasti dari Bani Israil. Jadi Bani Israil dalam Al-Quran itu bukan negara Israel. Jadi harus dibedakan. Bani Israil dalam Al-Quran adalah keturunan dari Nabi Yakub. Ya. Tapi kalau negara Israel mungkin ada keturunan dari Nabi Yakub. Mungkin ada, tapi ya wallahu a'lam. Mereka mungkin ngambil nama Israel itu memang istimbat memang jadi keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, ini ada cerita tentang Bani Israil. Jadi Bani Israil itu ceritanya aneh-aneh. Jadi makanya lek jenengan nanti mireng wonten kisah Israiliyat. Terutama tentang kitab-kitab kados kitab-kitab Baqaul Akhbar, Nasrul Ibad itu ada cerita-cerita tentang Usfuriyah ya.
Itu cerita-cerita tentang zaman Bani Israel. Salah satu cerita zaman Bani Israel yang terkenal yang akhirnya diturunkan Allah Lailatul Qadar untuk umatnya Kanjeng Nabi ini. Saking alime, saking akeh ibadahnya, bertahun-tahun bahkan puluhan ratusan tahun. Itu sakit ke Alhamdulillah. Ini cerita hadis dari Jabir bin Abdullah. Cerita tentang Bani Israel. Karena judul kita tentang kematian, ini cerita Bani Israel juga tentang kematian. Jadi banyak sekali cerita-cerita dari Bani Israel itu yang mencengangkan, yang mengagumkan. Suatu ketika ada cerita, jadi para sahabat itu ingin mendapatkan cerita dari Kanjeng Nabi tentang salah satu kisah dari Bani Israel. Kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, suatu ketika keluar sekelompok golongan dari Bani Israel sampai mereka datang kepada sebuah kuburan makam. Ada banyak makam di situ. Kemudian ketika mereka sampai di salah satu kuburan itu, kemudian mereka berdiskusi bagaimana apabila kita sholat ibadah kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, sehingga sampai kepada kita mayit yang dalam kuburan itu keluar menemui kita. Jadi hatta yakhruja lana ba'dul mauta, sehingga keluar kepada kita sebagian orang yang mati dalam kubur. Fayukhbiruna 'anil maut, kemudian orang yang mati tadi itu di wawancara. Wawancara. Kayak itu saya kayak asik ya. Nanti brigadir C wis gak usah soro-soro. Masa aneh-aneh. Fayukhbiruna al-mauta. Niki Bani Israel lho ceritanya. Niki hadis niki. Fasal kemudian mereka yes, oke. Monggo. Ini alim-alim Bani Israel kan sakti-sakti. Fasal kemudian mereka salat, pada Allah, kemudian mereka berdoa kepada Allah. Setelah berdoa kepada Allah, fa bainama kadzalika idzan rajulun qad tala'a rasahu. Setelah selesai doa, tiba-tiba kemudian keluar laki-laki dari kuburan. Kepalanya keluar dari kuburannya, yang mana wajahnya bersih, tidak ada tanda-tanda dia disiksa, tidak ada tanda dia. Kemudian berkata si mayit tadi, karena statusnya dia mayit, ya haulai, hei wong Bani Israel, lapo ya kok golek pegawaian nangekno aku iki. Maturiduna, lapo ya kok golek pegawaian nangekno aku iki. Apa sing kon karepno iki? Golek acara ya. Ono wis enak mati ya dibangkit no. Fa wallahi niki sing rada ceritane rada berat iki. Fa wallahi demi Allah, laqad mutu tisina sanatan. Saya tuh mati 60 tahun yang lalu. Fa madzabat iradatul mauti minni hatta ka'annahu an. Mati saya 60 tahun yang lalu itu masih belum hilang rasa sakit akibat sakaratul maut. Berarti masih terasa sakaratul maut itu. Ya. Fad'allaha ta'ala yudani kama kuntu. Wis doakan Gusti Allah agar saya segera dikembalikan ke kuburan. Wa kana baina ainihi athar sujud. Padahal di antara dua mata orang yang mati tadi itu ada bekas sujudnya. Artinya orang yang dibangkitkan dari kubur tadi itu ahli ibadah. Itu masih merasakan sakit karena sakaratul maut, merasakan sampai 60 tahun. Wis kula cerita mau nek. Kula boten medeni wis kula mau sedikit mau. Tapi nanti ada cerita-cerita yang menghibur kita lah tentang mati ini. Kok medeni di kafe. Akhirnya saya ngaji gara-gara bahas ini. Bahas mati ini. Kala hadatsana iki cerita tentang mati iki rada serem iki. Tapi iki santai mau. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Nasr bin Harb an Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qadru shiddatil mauti wa kariha bihi alal mu'min ka qadri 300 darbatin bisayf. Perumpamaan rasa sakit akibat kematian atau sakaratul maut itu dan perih atau sakit yang diderita oleh orang mukmin, yang diderita oleh orang mukmin
itu seperti dipukul 300 pedang. Orang ini, ngoten lah ceritanya. Ini bagi orang mukmin, apalagi bagi non muslim ya non muslim. Kalau mau ningali gak sengaja, ningali gak sengaja. Saat ini wonten kuburan transparan. Itu aneh-aneh. Jadi kuburannya di model kocol transparan saged ditinggali saking jaba ngoten niku. Tapi ten luar negeri ten Cina. Jadi mayite diteleh, kemudian iso digawe pertunjukan ngoten ya Allah ya Rabbi guys. Ya apa nggih. Dadi wong saking gak percaya ten pundi ten alam barzakh. Sampai duwe ide niku kok aneh-aneh ngoten. Idene niku wong mati gak dipendem tapi digawe kaya akuarium, ngono. Kaya akuarium didelok ngoten niku. Bagus gitu. Sekarang-karang ngoten. Tapi syariat kita tidak memperbolehkan karena syariat kita itu ya dikubur. Caranya mengubur ya seperti yang lazimnya kita lakukan bersama itu ya seperti itu tanah ya. Kecuali kalau ada sesuatu itu boleh dikubur dengan peti seperti misalnya kemarin sakit wabah kemudian karena apa? Karena ada takut khawatir ada hewan yang mengambil jasadnya dan lain sebagainya itu boleh dipeti. Qala al-faqih ini rotu minahna. Qala al-faqih rahimahullahu man aikona bil mauti wa alima annahu nazala bihi la mahallata fala budda lahu min al-isti'dad lahu bil a'malis shalihah. Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi berkata, barang siapa yang yakin akan kematian dan tahu bahwa dia nanti pasti akan mati, yang yakin akan mati dan pasti tahu akan mati, maka fala budda lahu min istidad lahu bil a'malis shalihah, harus menyiapkan dirinya dengan amal-amal kebaikan. Wal ijtinab 'anil a'malil khabithah, dan meninggalkan amal-amal yang buruk. Fa innahu la yadri mata yanzilu bihi, karena tidak ada yang tahu kapan, di mana, dengan cara apa seseorang itu akan meninggal. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syiddatal mauti wa miraratuhu nasihatan minhu li ummatihi. Kanjeng Nabi cerita tentang betapa sakitnya mati, betapa perihnya mati itu sebagai nasihat agar kita mempersiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Likai yasta'iddu lahu wa yasbiru ala syada'idid dunya, agar kita mempersiapkan kematian ini dan juga agar kita sabar atas segala macam kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Lianna sabra ala syada'idid dunya, karena sabar menghadapi pahitnya kehidupan dunia ini. Gak duwe utang akeh, bojo ngamukan ya. Gak duwe kanca misale misale. Utang akeh, konggos kalau sing nulung misale. Niku disabari mawon. Niku syada'id dunya, ruwete urusan dunia, disabari mawon ya. Karena itu tidak ada apa-apanya. Karena kehidupan dunia itu aisar min syiddatil maut, jauh lebih ringan, jauh lebih mudah daripada payahnya menghadapi kematian. Li'anna syiddatal mauti min adzabil akhirah, karena bagian dari azab akhirat adalah payah sakit menghadapi kematian. Wa adzabul akhirati asyaddu min adzabid dunya, dan siksa neraka itu lebih besar, lebih dahsyat daripada azab di dunia ini. Ini kan? Kita harus yakin sebagai orang mukmin pasti mati ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang punya nafas itu pasti akan mencicipi kematian. Tidak ada yang tidak mati. Kalaupun sekarang mungkin ada makhluk-makhluk Allah yang dipanjangkan umurnya. Wakila wonten Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, kali Nabi Isa. Niku wakilah yang paling disepakati ulamanya Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Khidir ada yang iya, ada yang tidak, pendapat ulama. Tapi mayoritas iya, karena beliau minum ma'ul hayah, ceritanya ada ma'ul hayah, ada air kehidupan, sehingga pada siapa minum air itu dipanjangkan umurnya. Ada Nabi Idris, ada juga Nabi Ilyas, ceritanya seperti itu.
Tapi nanti pasti semua makhluk hidup itu akan menerima yang namanya kematian. Walaupun umurnya panjang. Nabi Isa sekarang keyakinan kita tidak mati, diangkat di langit. Kemudian nanti akan diturunkan sebelum kiamat, dan pasti nanti Nabi Isa juga akan wafat. Kenapa? Karena yang membedakan Tuhan dan hamba, yang membedakan khaliq dan makhluk, itu harus yakin bahwa Allah itu zat yang hayyun la yamut. Allah zat yang maha hidup dan tidak mungkin mati. Karena Allah itu mukhalafatun lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda. Makanya dalam ulama-ulama kita itu, kalau Anda mau bergantunglah wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Bergantunglah kepada zat yang maha hidup dan tidak mungkin mati. Jangan bergantung kepada tetangga, kepada saudara, kepada atasan, kepada orang kaya, orang pejabat sekarang. Mungkin dia punya kekuasaan, mungkin kekayaannya banyak, tapi ada waktunya. Bisa jadi orang tuanya bisa kita gantungi. Nanti orang tuanya tidak ada, anaknya belum tentu juga punya pikiran yang sama. Apalagi pejabat, apalagi jenderalnya, sama saja. Siapapun pasti akan mati. Sehingga kita sebagai orang mukmin itu tawakal kita, bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup dan tidak mungkin mati. Sehingga kita nyaman, hidup kita itu nyaman. Kita tidur membaca ayat kursi. Dalam ayat kursi itu Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bahwa kita itu tidur, kita itu yakin bahwa Allah zat Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah, zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, tidak butuh orang lain, tidak butuh siapapun. Sehingga kita nyaman, dalam hati kita ada ketenangan bahwa kita sebagai hamba, yang melindungi kita, yang menolong kita, yang membantu kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika punya kehidupan yang seperti itu, kemudian kita lakukan setiap hari, pada saatnya nanti kita akan kembali ke hadirat Allah, kita kembali dalam punya tauhid, punya keyakinan. Ya wes, memang saatnya kembali ya kembali. Dan dalam redaksi yang lain, an-nasu yamutuna ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma yamutu. Kita terus yakin bahwa manusia itu akan diwafatkan Allah dalam kebiasaannya. Wong sing biasa main slot mati dalam keadaan slot sampai awake ditangkap 303. Nggih. Wong sing biasae ngaji. Mbok kenapa ben kita diwafatkan Allah dalam keadaan seneng ngaji. Mbok maca Quran, mbok wiritan, mbok salat dan lain sebagainya. Karena kebiasaan kita juga seperti itu. Sehingga memang marilah sebagai orang mukmin demi menyongsong kehidupan setelah kematian, isti'dad lil maut itu caranya dua. Yang tadi itu yang sering disampaikan oleh para khotib-khotib itu, al isti'dad lahu bil a'malis sholihah wa bil istinab anil a'malil khabisah. Memperbanyak amal-amal kebaikan dan meninggalkan amal-amal yang buruk. Sehingga nanti pada saatnya ketika kita sering beramal baik, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan soleh, sehingga nanti pada saatnya kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang terbaik. Dalam redaksi sebelumnya, kalau memang kita wafat dalam keadaan yang terbaik karena kita memang sering melakukan kebaikan-kebaikan, kita wafat itu gak kerasa nanti. Kenapa? Karena ruh kita ditampakkan kenikmatan surga, sehingga roh kita itu tiba-tiba aja sudah pindah dunia, pindah alam. Karena hakikat ruh, kalau kita belajar ruh ya, ilmu ruh ya, ruh itu hakikatnya abadi, tapi bukan abadi pokoknya seperti Allah. Jadi ketika ruh itu ditiupkan, ya abadiyah ilal intiqal, ini ju'ilat lakumul abadu ilal intiqal. Sehingga ketika makanya kulir ruhu min amri rabbi, ruh itu bagian dari amr rabbi, dari perintah atau kekuasaannya Allah. Sehingga ketika ruh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia,
itu akan abadinya tapi berbeda dengan pokoknya Allah nanti sampai surga atau neraka. Lah kok ada orang mati, hakikat dia mati itu intikal, pindah dari satu alam ke alam yang lain. Mulai dari alam ruh itu kan sebelumnya di alam apa namanya? Alam apa? Sebelumnya alam rahim itu alam ruh biasa. Untuk sing namanya alam ruh, untuk sing namanya alam azali, kita juga alam azali, alam ruh lah sih. Alam ruh kemudian pindah ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, pindah lagi ke alam barzakh, pindah lagi ke alam akhirat. Lah, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lah, ruh niku koyok bayi. Ruh itu ketika keluar koyok bayi sing kate medal saking madarane ibuke. Wonten sing metuwe prucat-prucut. Wonten sing metuwe prucat-prucut. Bayi kan wonten nggih. Sing metuwe koyo lancar. Wis boro-boro wis metu, wis gak ora nulung ora metu dhewe. Nggih kan nggih. Wonten bayi ku sing kudu ngeden. Nggih, rata-rata bayi kudu ngeden. Wonten bayi ku sing kudu dioperasi. Kan wonten nggih. Lah, roh niku wonten nggih. Wonten niku roh sing wonten wujud saking nikmate alam yang akan dituju. Tapi ana roh sing kudu ditarik malaikat, nek bidane kudu ditarik. Aduh dioperasi terakhir. Ditarik kan gampang padahal. Oh, 12 lho, ana sing nyungsang kudu diulak-alik wonten kan. Kok ditarik wonten. Nggih wonten malaikat dan Israil ditarik. Jadi ruhe itu kabotan. Enakan di dunia kok bahasa itu mulai kesuai kemarin. Mana disesar. Ini saya ruwet itu. Jadi ditarik gak iso, dilus gak iso, akhirnya dibeleret. Ini niku rohnya orang-orang kafir itu nanti seperti itu. Karena apa? Karena ketika akan diambil rohnya oleh malaikat itu ditampakkan azab kubur, ditampakkan kehidupan neraka. Sehingga dia tidak mau sakit di neraka itu, tidak mau. Sehingga dia ingin tetap hidup di dunia. Ya karena sudah saatnya mati, malaikat tidak terima. Akhirnya tarik-tarikan. Semakin tarik-tarikan semakin sakit banget. Sekarat pati banget larane. Nonton lagu segini pujian. Sekarat pati banget larane ini. Lah, sehingga itu menjadi pengingat kita menurut Imam Abu Lais itu sebagai nasihat kita agar yowes kelak kalau nanti kita akan kembali ke hadirat Allah, agar kita kembali dalam keadaan yang nikmat karena kita memang diberi kabar gembira akan kehidupan setelah wafat. Ya kita perbanyak amal-amal soleh, kita sedikitkan amal-amal yang jelek, sehingga memang kehidupan kita di dunia ini riyen. Kula niku mboten remen lek wonten tiyang. Dan kula sepakat kali Gus Pak nanti nyampeaken. Mboten seneng lek ana wong sing ngomong bahwa lapo urip di dunia. Nggih. Kenapa kita hidup di dunia? Nah, dunia itu menurut ulama yang ngerti, dunia itu bukan hanya penting tapi sangat penting. Tapi buatan asal titik, dunia itu sangat penting buatan asal titik. Kalau dunia itu sangat penting titik, akhirnya wes boleh duit seakeh-akeh cek urip enak deh. Dunia boten nanti. Dunia ini sangat penting karena keyakinan kita sebagai orang muslim bahwa dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Hakikat dunia ini adalah tempat untuk beramal. Hakikat dunia ini adalah tempat untuk sawalatan kehidupan akhirat, mazratul akhirah. Dan akhirat adalah tempat untuk jaza, tempat untuk pembalasan. Sehingga orang itu tidak mungkin akan mendapatkan nikmat di akhirat tanpa melalui kehidupan atau amal hidup di dunia. Tidak mungkin. Makanya dunia itu sangat penting karena dunia ini akan menentukan kehidupanmu nanti di akhirat. Kalau sampai banyak amalnya, banyak perbuatan baiknya, banyak kesolehannya, ya nanti di akhirat akan mendapatkan balasannya. Walaupun semua itu harus kita yakini atas rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia itu sangat penting dalam rangka persiapan kita hidup di
akhirat. Bukan artinya dunia itu sangat penting kita cari uang sebanyak-banyaknya. Kita nggak peduli halal haram. Kita tidak peduli menyakiti orang lain. Kita tidak peduli atas hak-hak orang lain itu. Ya cari dunia ya sekedar kemampuan kita. Bahasa Al-Quran itu wala tansa nasibaka minad dunya. Pokoknya di dunia itu ojo lali nasib untuk. Suaya kerja, suaya rabi, belanja di bojo, anak sekolah ya di sekolah. Nah ini untuk mau. Ini tugas kita di dunia, memang tugas kita itu. Sehingga kita benar-benar menjalankan tugas Allah sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ardi. Sebagai hamba Allah harus menyembah Allah. Sebagai Khalifatullah fil ardi harus memakmurkan bumi ini dengan cara-cara yang baik, yang benar sesuai dengan ketentuannya Allah. Sehingga nanti pada saatnya kita akan kembali ke hadrat Allah, kita akan kembali dalam keadaan yang sempurna, yang istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu Allah predikat tertinggi Gusti Allah kepada hambanya itu dipanggil dengan panggilan sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena nafsu itu ada banyak, nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah. Macam-macam. Nafsu yang tertinggi itu nafsu mutmainnah. Nggih. Itu jenenge wong mutmainnah. Kok tegiru jenenge wong. Boleh bojo jenenge mutmainnah cek tenang. Artinya mutmainnah itu ketenangan. Mutmainnah. Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah. Di hakikat kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikat kita itu hanya persiapan untuk raji'un. Karena innalillahi itu semua hakikatnya itu milik Allah. Tubuh kita milik Allah, istri kita milik Allah, rumah kita milik Allah, pekerjaan kita milik Allah, mobil, kendaraan anak kita semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Kenapa kok semuanya milik Allah? Misalnya kita menikahi seseorang wanita, kita menikahi dia dengan menggunakan lafal Allah. Gitu. Tubuh kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Kita dilarang untuk melukai diri kita. Kita dilarang untuk menjual organ tubuh kita. Karena itu bukan milik kita. Ini kan kata cerita orang kepingin duit iPhone akhirnya dodol ginjal kan ya. Itu haram itu. Haram itu loh. Gak mungkin itu haram itu. Jual tubuh itu nggak boleh kan? Karena tubuh ya, jual tubuh dalam arti fisik maupun fisik ya. Itu tidak boleh. Bahkan melukai diri sendiri itu tidak boleh. Karena itu semuanya inna lillahi. Semuanya itu milik Allah. Tidak boleh tiba-tiba Akmal nganggur-nganggur dirije diketokin dikai koleksi. Tidak boleh. Ketan buku tidak apa-apa. Ketan rambut tidak apa-apa. Dirije diketokin itu dosa. Karena itu melukai diri. Dan itu dilarang oleh Allah. Karena tubuh kita, ruh kita itu milik Allah. Nah, yang kedua yang harus kita yakini, wa inna ilaihi raji'un. Setelah kita yakin semuanya ini milik Allah, dan pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah, ya kita akan harus kembali kepada Allah. Raji'un artinya nanti saatnya siapapun yang kembali kepada Allah, entah istri kita, orang tua kita, anak kita, harta kita, pekerjaan kita, pada saatnya itu memang harus dikembalikan kepada Allah. Ya memang milik Allah, mau diapakan. Akhirnya kita ada ketenangan, urip santai, gak galau. Soal mau sedih, ya sedih yang sewajarnya. Setelah itu kembali normal lagi. Nah itu penting, istirja itu. Artinya kita memang benar-benar milik Allah dan kembali kepada Allah. Raji'un, kembali. Karena tujuan kita hidup itu kembali kepada kemana? Ke Allah, kembali ke Allah. Karena kita itu miliknya Allah, kita itu makhluknya Allah yang oleh Allah didesain, kita itu makhluk surga. Saatnya nanti kita kembali, harusnya kembali ke kampung halaman kita yaitu surga. Ojo kesasar, ojo kesasar, ojo kesuwen. Ben balik ya wes dan balik nang surga. Nah itu roji itu. Nggih. Menyampaikan bahwa dunia ini tidak penting. Dunia tidak penting. Bahkan untuk dibenci. Untuk dibenci. Ya, apa itu benar apakah? Nah, ini yang sering ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan dunia itu tidak penting, itu harus diklarifikasi dulu. Dunia dalam arti apa?
Karena memang ada redaksi wabudud dunia. Ad-dunya ra'su kulli khoti'at itu ada. Dunia itu adalah pangkal dari segala macam kejahatan kejelekan. Ada memang. Dunia itu pangkal kejahatan, dunia itu pangkal kejelekan. Kita itu diajari untuk benci dunia. Tapi dunia dalam definisi yang apa? Dunia dalam definisi yang apa? Karena kalau itu digebiah-kuiah, ya akhirnya tidak ada orang muslim yang mau bekerja. Tidak ada orang muslim yang mau menjadi kebanggaannya umat Islam lain. Tidak ada orang muslim yang zakat, tidak ada orang muslim yang haji. Betul kan? Karena tidak punya harta dunia tadi, karena benci terhadap dunia. Nah, maksudnya benci terhadap dunia itu adalah dunia yang tidak digunakan untuk kehidupan akhirat. Itu harus kita benci. Dunia yang tidak digunakan untuk kehidupan akhirat itu harus kita benci. Artinya kalau memang kita bekerja dapat uang, tapi uang kita itu benar-benar kita niatkan untuk kehidupan akhirat. Contohnya kita niatkan untuk memberi nafkah istri, memberi nafkah untuk pendidikan anak, untuk membantu orang lain disedekahkan, untuk dizakatkan, untuk bekal naik haji, umroh dan lain sebagainya. Sehingga dunia-dunia yang seperti itu tuh bukan definisi dunia yang dibenci oleh Allah, tapi itu dunia yang memang mazra'atul akhirat, dunia yang memang tanduran tanaman untuk kehidupan akhirat. Nah, itu baru yang benar. Dunia yang dibenci Allah itu dunia, bahkan Allah kalau bicara tentang dunia itu, dunia seisinya itu tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak lebih mahal daripada sayap seekor lalat. Itu dunia di mata Allah. Tidak ada apa? Tidak ada artinya apa? Seluruh dunia ini tidak ada yang menyembah Allah. Allah tidak berkurang sedikit pun kekuasaannya. Seluruh dunia ini menyembah Allah. Allah juga tidak bertambah sedikit pun keagungannya. Artinya kita menyembah Allah itu bukan untuk menyenangkan Allah, emang kebutuhan kita. Lah, dunia-dunia yang tadi itu yang dibenci. Yang kedua tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah itu tidak mungkin mati. Nah, menurut saya itu kok kurang gimana gitu loh. Kurang gimana? Ya kok nggak mungkin mati, padahal kata-kata tidak mungkin itu kan bisa iya bisa tidak. Allah itu tidak mungkin mati. Mati ya tadi kan bilang gitu. Allah itu kalau ada asma ada sifat ya. Kalau sifat Allah itu kan Allah wujud, qidam, baqa. Baqa itu kan kekal. Ya. Itu ada juga Allah wujud, kita baqa, khulafatul hadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmun, hayat. Itu sifat Allah itu hayat, zat yang maha hidup. Lawan dari sifat hidup. Nah, kan dalam tauhid kita itu ada sifat wajib, ada sifat muhal, ada sifat jaiz. Nah, lawan dari hidup sifat wajibnya Allah itu muhal, bahwa Allah itu mati. Jadi Allah itu tidak mungkin mati, itu muhal. Jadi sesuatu yang muhal itu tidak mungkin terjadi. Itu lawan dari sifat wajib. Nah, itu tauhid yang agak sedikit yang nggak rumit sih sebenarnya. Pokok Allah itu zat yang hidup yang tidak mungkin mati. Lalu bahasa ini. Karena itu harus ya. Sifat muhal itu harus ada. Sifat muhal itu harus ada. Karena sifat muhal itu akan menafikan tentang yang akan terjadi. Jadi kalau Allah itu punya sifat hidup, pasti Allah itu tidak mungkin mati. Pasti. Karena itu sifat muhal. Muhal itu tidak mungkin terjadi. Itu sifatnya. Jadi Allah itu punya sifat muhal mati. Artinya Allah itu tidak mungkin mati. Karena Allah itu punya sifat hidup. Nah, kalau belajar tabligh itu kita awam kita diajarkan ada sifat ma'ani, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'nawiyah, ada 4 macam sifat itu. Itu cara ulama menerangkan tentang 20 sifat wajib Allah, 20 sifat muhal Allah, dan 1 sifat jaiz Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya gini ya, Allah punya 1 sifat jaiz. Sifat jaiznya Allah itu fi'lu mumkinin au tarkuhu. Allah itu mungkin melakukan apapun yang Allah kehendaki. Mungkin misalnya ada orang yang miskin tiba-tiba kaya mungkin. Orang yang tiba-tiba kaya kemudian jatuh miskin juga sangat mungkin. Tapi Allah muhal membunuh dirinya sendiri tidak boleh. Walaupun Allah punya sifat jaiz, tapi tetap muhal Allah itu mati. Artinya Allah nggak bisa secara akidah kita itu bunuh diri tidak boleh.
Loh iya ini tauhid betul. Sifat muhal itu pentingnya itu. Allah itu tidak mungkin juga tidak mendengar. Allah tidak mungkin tidak melihat. Allah tidak mungkin tidak sami'an basiron mutakaliman, tidak berfirman. Karena itu semua adalah sifat wajib, muhal dan jaiz Allah. Nah itu harus kita yakini sebagai tauhid. Tentu harus tahu semua. Itu ada cilik biasanya kapan Allah wujud tidak kan itu ya. Sifat Allah maknawiyah, maknawiyah, salbiyah itu benar. Nah, memang seperti itu cara mentauhidkan Allah, bahwa Allah itu zat yang maha hidup dan pasti Allah itu tidak mati, pasti. Sekarang selamanya sampai kapanpun. Karena kalau tidak ada sifat muhalnya, mindset orang hidup gitu. Kita sekarang hidup, Mas Vicky sekarang hidup. Tapi Mas Vicky makhluk, yang mana makhluk itu beda dengan Allah. Karena Mas Vicky makhluk, sifat hidupnya Mas Vicky itu beda dengan sifat hidupnya Allah. Sifat hidupnya Allah itu disifati tidak mungkin mati. Kalau Mas Vicky pasti mati nanti. Cek saya gimana kak lulus nabi itu ya lah. Ya. Wong tadi jual putu lah. Ya karena manusia siapapun ya pasti mati. Nah tauhid itu apa? Tauhid itu apa? Hak khusus Allah itu ada sifat muhal, khusus Allah. Kalau manusia nggak punya sifat muhal, artinya mungkinnya manusia itu benar ada potensi. Kalau Mas Vicky tadi saya nggak bisa, Mas Vicky mungkin mati nggak bisa. Mas Vicky nanti pasti akan tidak ya. Tapi kan nggak tahu sampai kapan misalnya. Tapi itu tauhidnya. Tapi kalau Allah tidak akan pernah mati, tidak mungkin mati selamanya Allah itu hidup, yaitu zatnya Allah, sifatnya Allah. Nah ini tauhid monggo di akidah awam pun nanti kalau terang masing ini. Tapi itu penting ya penting tauhid. Jadi sebanyak kita mensifati Allah, memuliakan Allah, itulah yang justru penting dalam kaidah ngaji kita. Bagi manfaat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi ya rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam